ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Nurul Ilmi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas bin Abdillah Ad-Dimishqi Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada dosa besar yang kelima, Al-Kabiratu Al-Khamisatu, yaitu berkaitan erat tentang tidak membayar zakat. Kalau kita berbicara tentang ibadah zakat, sebagaimana yang kita pahami bersama, zakat itu bagian daripada rukun Islam, ruknun min arkanil Islam al-khamsah. Dan zakat ini hukumnya wajib. Az-zakatu faridatun min faraidil Islam. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah. Dan kalau kita melihat bahwasanya zakat ini adalah bagian yang terpenting setelah melaksanakan ibadah salat. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakanlah ibadah salat dan tunaikanlah zakat. Dan itu dikuatkan lagi di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad sebagian dari harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Kita tidak berbicara tentang masalah detailnya berkaitan tentang masalah apa itu zakat. Kalau kita melihat dari sudut pandang fikihnya, kita tidak berbicara tentang hukum-hukumnya. Tapi yang insya Allah kita ingin wanti-wanti, ini berkaitan tentang masalah hukmu mani'iha, orang yang tidak mau untuk membayar zakat. Padahal dia tersebut sudah punya kewajiban membayar zakat. Secara umum, zakat itu ada dua. Ada zakat makanan, yang sering diistilahkan oleh kita zakatul fitri atau zakat fitrah. Ini pun hukumnya wajib, terutama bagi pemimpin rumah tangga, suami atau ayah, untuk membayarkan zakat buat dirinya
dan juga membayarkan zakat fitri ini untuk anggota keluarganya. Ada zakat yang kedua, zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus dan untuk golongan yang khusus. Mengeluarkan bagian yang khusus, kita paham zakat itu ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 20%. Dari harta yang diwajibkan untuk dizakati, yaitu dari harta yang khusus. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan berbagai macam harta atas kita. Tapi yang diwajibkan untuk dizakati cuma 5 harta saja. Yang pertama an-naqdan wa ma yaqumu maqamahuma, emas, perak, atau yang kedudukannya itu sama seperti emas dan perak, itu mata uang. Kemudian yang kedua al-an'am, itu binatang ternak. Itu pun sebatas 3 jenis hewan saja. Onta, sapi, atau yang sejenis dengan sapi seperti kerbau. Kemudian kambing atau yang sejenis dengan kambing seperti domba. Adapun ayam, bebek, angsa, ya, kuda, jerapah, zebra, secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan ayam, bebek, angsa, kuda, ya, zebra, jerapah tadi terkena zakat? Ketika kita bisniskan, ketika kita jual. Makanya harta khusus yang wajib dizakati adalah barang yang kita dagangkan. Barang yang kita bisniskan. Yang keempat kita katakan yang wajib dizakati adalah ya hasil bumi. Khususnya makanan pokok negeri setempat. Seperti kita padi atau beras. Adapun sayur mayur secara zatnya tidak terkena zakat. Buah-buahan secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan sayur mayur itu terkena zakat? Kapan buah-buahan itu terkena zakat? Ketika kita bisniskan atau ketika kita jual. Kemudian yang terakhir adalah rikas. Rikas itu harta yang terpendam di dalam perut bumi. Yang harta tersebut sangat berharga. Makanya diistilahkan dengan istilah harta qarun. Itu juga terkena kewajiban zakat. Yang 2,5% berkaitan dengan emas, perak, mata uang. Zakatnya 2,5%. Kemudian barang yang didagangkan, dibisniskan, zakatnya 2,5%. Sedangkan berkaitan dengan hasil pertanian, jika kita mengelolanya, mengeluarkan biaya, ya, beli tanahnya saja, ya, beli tanah untuk pertanian atau bercocok tanam padi, itu ada kosnya, ada biayanya. Ya, kemudian untuk mengaliri airnya saja ada kosnya, ada biayanya. Nah, ketika panen, ya, dan sampai nisab 6,5 kuintal atau 650 kg, baru terkena wajib zakat 5%. Tapi kalau hasil pertanian yang kita kelola tidak mengeluarkan biaya, kalau toh misalnya kita mengeluarkan biaya itu cuma nggak seberapa. Cuma sekedar mungkin beli bibit padi. Tapi kalau berkaitan dengan menyiramin padi tersebut, kita berharap dari Allah agar diturunkan hujan. Artinya tidak ya ada biaya yang luar biasa kita keluarkan. Ketika panen dan sampai nisab 6,5 kuintal, maka yang dikeluarkan zakatnya 10%. Nah, khusus rikas seumur hidup 1 kali itu 20%. Nah, tapi harta yang 5 ini baru wajib dizakati kalau memenuhi syaratnya. Syarat yang pertamanya adalah nisab. Nisab itu kadar, nilai, jumlah yang Allah tentukan. Seperti emas yang 24 karat. Itu kan baru terkena wajib zakat jika kita punya emas 85 gram emas. Jika sekiranya kita punya emas cuma 50 gram, tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Tidak sampai nisab. 1 gram emas sekarang ini berapa? 3 juta. 2,5 juta.
28. 2,8 yakin. 2,8 kali 85 berapa? Hah? 200 apa? 238. Jika antum punya uang, punya tabungan rupiah 238 juta, berarti rupiah antum itu terkena wajib zakat. Kenapa? Sudah sampai nisab. Tapi kalau antum punya tabungan cuma 100 juta, tidak terkena wajib zakat. Kenapa? Belum sampai nisabnya. Jelas ya? Nah, tapi tidak cukup dengan syarat yang satu ini nisab. Tapi harta yang sampai nisab ini harus berputar selama apa? 1 tahun atau 12 bulan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban berkaitan dengan harta apapun, berkaitan dengan zakat, kecuali sudah berputar 1 tahun. Kecuali berkaitan dengan hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu wajib dizakati ketika panen. Kata Allah Jalla Jalaluhu di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ya, ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan keluarkanlah zakatnya dari hasil pertanian ini ketika apa? Ketika panen. Nah, kemudian zakat ini diperuntukkan untuk golongan khusus, yaitu 8 golongan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Di antaranya orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian amil zakat, mu'allaf, budak, hamba sahaya, kemudian orang yang terlilit hutang, kemudian orang yang berada di jalan Allah Jalla Jalaluhu, kemudian Ibnus Sabil. Nah, ini berkaitan tentang definisi zakat mal. Jika antum punya harta rupiah ini sampai nisab dan sampai haulnya antum tidak mengeluarkan zakatnya, maka antum telah terjatuh ke dalam dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Makanya kata para ulama, hukmu mani'iha bukhlan. Bagaimana hukumnya orang yang tidak membayar zakat dikenakan sifat bakhil, kikir medit yang ada pada dirinya. Kata para ulama, man mana'a ada az-zakati bukhlan biha ma'a i'tiqadihi biwujubiha fahuwa athimun biimtinaihi. Naam, wala yukhrijuhu dzalika 'anil Islam. Barang siapa yang tidak mau untuk membayar zakat dikenakan bakhil dan dia masih ada keyakinan zakat itu hukumnya wajib, maka orang tersebut adalah fasik, dosa besar. Dikarenakan dia tidak mau membayar zakat. Padahal hartanya sudah sampai hitungan nisab dan haul. Tapi dia sebatas fasik. Dia tidak mengeluarkan zakat, tidaklah membatalkan keislaman dia. Dia masih muslim, tapi fasik. Kenapa fasik? Karena keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yaitu tidak mengeluarkan zakat. Maka dihukumnya apa? Dosa besar. Adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat, dia tidak percaya, tidak mengimani bahwasannya zakat itu hukumnya wajib, maka itu sama seperti orang yang meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib. Berarti hukumnya apa? Kafir. Bisa membatalkan keimanan dan keislaman. Bedakan orang yang tidak membayar zakat karena bakhil, dalam hatinya masih punya keyakinan zakat itu hukumnya apa? Wajib. Dia sebatas fasik, dosa besar, tapi dia masih muslim. Tapi kalau sekiranya ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, padahal dia paham ayat-ayat tentang mewajibkan zakat, padahal dia mengerti tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang kewajiban zakat, tapi dia ingkari kewajiban tersebut, maka hukumnya apa? Batal 2 kalimat syahadatnya. Batal keimanan dan keislamannya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang sudah punya harta
sampai hitungan nisab dan haul, keluarkan zakatnya. Ingat, harta kita itu baru bermanfaat nanti di akhirat ketika kita berada di alam barzah, itu kalau kita menjalankan hak-haknya. Di antara hak harta adalah zakat. Di antara hak harta itu sedekah. Di antara hak harta tersebut adalah menginfakkannya di jalan Allahu Jalla wa'ala. Bahkan harta zakat ini, subhanallah, bisa menjadi tameng kita. Menjaga kita di alam kubur kita. Sehingga membuat mungkar dan nangkir kesusahan untuk masuk ke dalam kuburan kita. Diceritakan dalam satu hadis yang derajatnya hasan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ruh ini dikembalikan ke badan mayit muslim, subhanallah, dia tersebut ya yang pertama kali yang hidup adalah hatinya. Kemudian setelah itu pendengarannya, kemudian matanya. Ketika dia tersebut sudah bisa melihat, gelap gulita, baru terang benderang jika kita yang hidup ini menyolatkan jenazahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Kemudian ketika dia sudah mulai ada nampak seperti cahaya, itu seperti tenggelam matahari. Dia menyangka masih hidup di muka bumi. Dia pikir baru ketiduran doang. Dia pikir sudah masuk maghrib. Kemudian dia mengatakan kepada mungkar dan nangkir yang berada di luar kuburannya, "Da'ni an usalliya." Tolong biarkan aku untuk melaksanakan ibadah salat. Da'uni an usalliya. Subhanallah, kata mungkar dan nangkir, ini sudah di alam barzah. Bukan di dunia lagi, tidak ada kewajiban lagi. Nah, mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kepala mayit muslim. Subhanallah, di situ sudah bercokol apa? Ibadah salat. Rupanya mayit muslim ini ketika hidup di muka bumi ini, dia suka melaksanakan ibadah salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Kemudian ibadah salat tersebut ya menjadi bukti kebaikan dia, bahkan menjadi tamengnya dia. Kemudian Allahu Jalla wa'ala bikin ibadah salat itu bisa berbicara. Kemudian berkata kepada mungkar dan nangkir, "Masya'nukum, ngapain kalian pakai datang ke tempat ini?" Kata mungkar dan nangkir, "Nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya." Kata ibadah salat, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Mungkar dan nangkir kemudian masuk, mencoba untuk masuk dari sisi kanan tubuh mayit muslim. Di situ sudah bercokol, ibadah siap, ibadah puasa. Ternyata mayit muslim ini dulu ketika hidup di dunia suka melaksanakan ibadah siam atau puasa. Baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah. Kemudian di sebelah kirinya dari jasad muslim itu sudah bercokol ibadah zakat. Ibadah zakat menjaga ya si mayit muslim ini. Rupanya ketika hidup di dunia, mayit muslim ini dianugerahkan kekayaan oleh Allah Jalla wa'ala, yang kekayaannya tersebut sampai pada syarat nisab dan haul. Dia berzakat. Apa yang diucapkan oleh ibadah siam, apa yang diucapkan oleh ibadah zakat sama seperti ibadah salat tadi. La madkhala fikuma. Tidak ada untuk tempat bagi kalian berdua masuk ke kuburan mayit ini. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Subhanallah. Itu manfaat daripada ibadah zakat. Maka oleh sebab itu, jika kita ingin kaya, pastikan punya niat kuat untuk berzakat. Kalau antum punya cita-cita menjadi orang kaya, tapi tidak mau juga berzakat, maka jangan coba-coba untuk menjadi orang kaya. Ujung-ujungnya kekayaan antum itu bukannya nikmat, tapi malah apa? Azab. Di dunia azab, di akhirat juga apa? Azab. Terutama di alam kubur. Orang-orang yang tidak berzakat di dunia ini, maka dia sudah merasakan azab dari perbuatan dia yang tidak berzakat tersebut di alam kuburnya. Jelas Bapak? Nah. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah
beliau membawakan firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 34 sampai ayat 35. Ini bagi mereka yang suka menyimpan-nyimpan fulus, yang suka menghitung-hitung fulus, tapi tidak pernah mau untuk mengeluarkan zakatnya, dengarkanlah firman Allah Jalla wa'ala berikut ini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Seorang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, termasuk mata uang, yang dimana mereka tersebut tidak mau untuk menginfakannya di jalan Allah Jalla wa'ala, tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya ketika dia hidup di dunia, maka habarkanlah kepada mereka kabar bahwasanya mereka mendapatkan azab yang pedih. Apa azab yang pedihnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nanti di hari kiamat kelak, emas, perak, mata uang, Allah Jalla Jalaluh lemburkan dengan api neraka. Subhanallah. Pada hari itu emas, perak, mata uang, ya, itu disatukan dengan api neraka. Kemudian setelah itu disetrikakan di tubuh-tubuh orang yang tidak berzakat ini. Kemudian ya di punggung-punggung mereka. Kemudian di jidat-jidat mereka. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada mereka yang disiksa ini dikarenakan tidak membayar zakat. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini loh dulu yang kalian simpan-simpan, yang dulu kalian kumpul-kumpulkan, yang kalian hitung-hitung terus-menerus di tiap harinya, tapi kalian tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya, rasakanlah apa yang kalian simpan ini. Allahu Akbar. Siksa api neraka buat orang yang tidak berzakat. Makanya Bapak, Ibu, kalau tidak ingin berzakat juga, jangan jadi orang kaya. Jangan mau, sudah jangan niatan jadi orang kaya. Jadi orang miskin aja sampai meninggal dunia. Jadi orang fakir aja. Tapi sifatnya manusia ini kan suka fulus. Allah yang mengatakan itu dalam surah Al-Fajr. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hei manusia, kalian ini menyukai harta itu, kesukaannya sangat luar biasa. Subhanallah. Ya, tapi subhanallah, orang-orang yang seperti ini apa? Celaka. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a ma law wa'addada. Kumpul, hitung. Kumpul, hitung. Pakai ini. Cuma kumpul, hitung. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Jangan seperti Qarun. Subhanallah, Qarun itu tadinya beriman. Bahkan murid langsung dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau bahasa anak muda sekarang ring 1. Tapi miskin, gembel dulunya. Qarun itu. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mendoakan dia. Agar menjadi orang yang kaya raya. Nabi Musa kesian kepada Qarun. Akhirnya mendoakan Qarun. Doanya Nabi kan mustajab. Diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akhirnya Qarun dianugerahkan kekayaan yang begitu luar biasa. Tapi lupa bahwasannya dia pernah fakir, miskin. Lupa dia pernah datang ke kajian Nabi Musa alaihissalam. Lupa itu semua adalah nikmat Allah. Akhirnya Qarun menjadi kufur nikmat. Diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam tentang amanah harta. Di situ ada zakat, di situ ada sedekah. Dia subhanallah kufur nikmat. Saking kufur nikmatnya dia mengatakan, ini harta semua hasil jerih payah anak. Subhanallah. Dia menafikan apa? Nikmat Allah Jalla Jalaluh. Dia bisa kaya tersebut,
Itu semua atas apa? Anugerah Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Allah Jalla Jalaluh membenamkan Qarun berserta hartanya di dalam perut bumi. Subhanallah. Allahu Akbar. Hati-hati. Dan perlu diingat, orang yang tidak mengeluarkan zakat di dunia ini, dia sudah mendapatkan siksa di alam barzahnya, di alam kuburnya. Subhanallah. Disiksa oleh Allah Jalla Jalaluh dengan diwujudkan ya hartanya tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan sangat menakutkan. Itu difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, yang tidak mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka menyangka bahwasannya ya harta tersebut baik buat dia. Ya, bahwa kebakhilan tersebut bagus buat mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Subhanallah. Orang-orang yang bakhil, kikir, medit, ya, kalau bahasa sopannya ya 4 huruf, irit banget, ya irit. Itu menyangka bahwasanya dengan dia tidak berzakat, tidak bersedekah, tidak berinfak, itu lebih baik buat dia. Menganggap bahwasanya hartanya banyak. Padahal bal huwa syarrul lahum. Padahal itu keburukan buat mereka tersebut. Apa yang terjadi nanti di alam barzah? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan ke leher mereka di hari kiamat kelak. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih bahwasannya harta tadi berubah menjadi ular yang besar. Subhanallah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Naam. Disebutkan wala sahibu kanzin la yaf'alu fihi haqqahu illa ja'a kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra yatba'uhu fatihan fahu. Allahu Akbar. Tidaklah seseorang pemilik harta yang dia simpan-simpan, yang tidak melaksanakan haknya, artinya tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pasti harta simpanannya itu akan datang pada hari kiamat kelak, yaitu di alam barzah, di alam kubur, sebagai seekor ular yang besar lagi botak yang akan mengejar sambil membuka mulutnya. Kemudian ketika datang tersebut disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, dia mengatakan ana kanzuka ana maluka. Aku adalah harta simpananmu, aku adalah hartamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man atahallahu malan, barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa ala harta, falam yuaddi zakatahu, tapi dia tersebut tidak mau untuk menunaikan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamah sujaan aqra lahu zabibatani yutawwaqahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah harta atau dianugerahkan harta oleh Allah Jalla wa'ala, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, niscaya dijadikan harta tersebut ya dirubah menjadi seekor ular yang besar di hari kiamat kelak. Tepatnya di alam barzahnya, di alam kuburnya. Yang dimana ular yang besar tersebut memiliki 2 buah taring yang akan menggigit dia. Dan tubuhnya si mayit yang tidak mengeluarkan zakat tersebut, dia lingkari atau dia lilit ya pada hari kiamat kelak. Naam. Subhanallah.
Ini menunjukkan apa? Ya, azabnya itu sudah mulai di mana? Di alam barzah. As-sujaul aqra itu artinya ular besar yang terkelupas kulit kepalanya karena umurnya yang panjang sehingga seakan-akan dia tersebut menjadi ular yang botak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian disebutkan di dalam satu hadis yang sahih ancaman juga bagi orang yang tidak berzakat. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah. Babu itsmi mani'iz zakat. Bab yang menjelaskan dosa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Disebutkan di dalam hadis ini, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi misla zakataha illa butihalaha yaumal qiyamah biqain qarqarin tantahu bikuruniha wa tata'uhu bi akhfafiha. Tidaklah seorang pemilik onta, tidak juga pemilik sapi, tidak juga pemilik kambing, yang dimana mereka tersebut tidak mau membayar zakatnya, yaitu zakat hewan ternak, yaitu onta, sapi dan kambing. Melainkan nanti di hari kiamat, pasti orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi dicampakkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena di hari kiamat tersebut, dia akan berada di sebuah padang yang lapang, lagi datar, yaitu padang mahsyar, di mana hewan-hewan tadi, onta, sapi, kambing, akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan akan menginjak-injak orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut dengan kaki-kakinya. Setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama kembali menyeruduk dan menginjaknya. Allahu Akbar. Kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Ini berketerusan. Adab dan siksa bagi orang yang tidak apa? Mengeluarkan zakat. Hatta yuqda bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanatin. Sampai nanti Allah Jalla Jalaluh mengadili manusia-manusia tersebut. Yang dimana pada hari itu, satu harinya hitungannya 50.000 tahun. Kemudian dia melihat jalan yang mana yang dia akan jalani. Apakah jalan ke surga ataukah jalan ke neraka. Summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Nah, ini cukuplah bagi kita untuk menguat hati kita lemah lembut sehingga takut kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan bakhil Bapak. Kalau Allah menganugerahkan kekayaan, subhanallah, kita katakan berarti Allah menitipkan harta Allah kepada kita. Subhanallah. Antum tahu enggak? Di dunia ini, manusia yang paling bahagia itu siapa? Tukang parkir. Tahu enggak? Kenapa? Begini. Sehingga membuat antum termotivasi untuk mengeluarkan zakat. Subhanallah, ya kan? Tukang parkir itu yang memarkirkan mobil, ada mobil Mercy, Avanza, apalagi sampai Xenia, ya, kemudian Alphard, mobil-mobil wah. Ada yang mengambil, dia tenang, bahkan dipersilakan, silakan, silakan. Bukan begitu? Motor yang dia jagain ribuan. Tapi ketika ada yang mengambil, karena itu miliknya dia, silakan, monggo. Karena tukang parkir paham, itu cuma titipan, bukan barangnya dia. Bukan begitu? Nah, makanya dia ikhlas. Nah, antum tahu enggak, harta yang ada pada antum itu milik antum atau milik Allah? Titipan Allah kan? Harusnya antum yakin begitu. Ini titipan Allah. Yang suruh bersedekah siapa? Allah yang punya harta. Yang suruh berzakat siapa?
Allah yang punya harta. Yang suruh berinfak itu siapa? Allahu Jalla wa'ala. Kok bisa-bisanya kita yang cuma dititipkan, nahan-nahan. Gak mau zakat, gak mau sedekah, gak mau infak. Dosa gak kita? Barang bukan punya kita, fulus bukan punya kita, punya Allah. Titipan Pak, titipan. Subhanallah, orang kalau merasa harta itu titipan, dia gak bakalan sombong. Dia gak bakalan ujub, bukan begitu? Sama seperti apa? Tukang parkir tadi itu. Dia tahu bukan barangnya dia, ngapain Anda tahan-tahan? Bukan begitu? Nah, tapi manusia begitu, lupa Pak. Dipikir itu punya antum, bukan begitu? Coba antum berpikir, ini punya Allah. Allah perintahkan Anda berzakat. Dalam surah At-Taubah ayat 34, 35. Dan banyak ayat, lebih daripada 80 ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Belum lagi diperintahkan sedekah. Ya, kan seperti itu. Kenapa antum bakhil, Pak? Duit bukan duit antum. Kenapa antum bakhil dan berzakat dan bersedekah? Ya Allah, ya Rabb. Contohlah tukang parkir tadi, ya kan? Bisa nggak begitu, Pak? Oh iya ya, waktunya zakat, anak berzakat deh. Memang Allah yang mau, yang punya harta. Anak kan cuma dititipkan oleh Allah Jalla Jalal. Kira-kira bisa nggak begitu, Pak? Kayaknya antum berat banget kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa kayaknya. Nah itulah manusia. Subhanallah. Ya ini kita supaya antum itu terketuk tuh hati. Ya Allah, yang apa yang kita pakai, kita dipinjamin oleh Allah. Bukan begitu? Mobil, rumah, pakaian, tanah yang berhektar-hektar. Itu kan semua apa? Milik Allah. Kalau misalnya Allah memerintahkan kita berzakat nggak Pak? Seharusnya kan berzakat. Allah yang punya harta. Ya wajar Allah ingin mengeluarkannya. Itu haknya Allah. Bersedekah juga. Jangan, oh sayang kan 10 M nih. Keluarkan zakat 2,5%, berapa tuh udah? 250 juta ya? Wah, banyak juga ya. Hilang dong. Kalau antum berpikir itu harta antum, begitu memang. Tapi kalau antum berpikir ini hartanya Allah dan Allah yang menuntut itu, Allah yang mewajibkan, ya kita tenang aja. Itu baru 10 M. Bayangkan antum punya 100 M. Berapa tuh zakatnya? Berapa? 2,5 M. 2 M 500 ya? Subhanallah. Bayangkan antum punya uang atau Allah menitipkan sama antum 1 T. 1.000 miliar berapa? 2,5%-nya. Berapa? 250 juta ya? 250 M. 250 M ya? Antum bisa offset. Ujung-ujung bisa gila nih. Ya Allah, 250 M dikeluarkan. Tapi itu orang yang menganggap dia yang punya harta. Seperti itu. Makanya kalau misalnya ada musibah, ada kejadian, ya Allah bukan milik anak. Subhanallah diambil ya. Memang milik Allah Jalla wa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah moga-moga ya dari kajian ini kita bersemangatlah untuk menjadi orang yang kaya. Semoga Allah menitipkan hartanya kepada kita. Sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala dengan apa? Dengan berzakat, bersedekah, dan berinfak. Kita berusaha ya dalam hidup ini Pak. Kita yang memberi. Jangan kita terus yang berharap diberi. Nada terus. Bukan begitu? Kita berusaha nih dalam hidup ini. Kita yang memberi. Kita yang membantu. Bukan kita seumur hidup yang diberi dan dibantu. Kita tidak ingin seperti itu. Subhanallah. Kita ingin Allah Jalla wa'ala menitipkan hartanya kepada kita. Agar kita sanggup untuk menyalurkan apa yang telah Allah Jalla wa'ala wajibkan atas kita. Yaitu berkaitan tentang masalah zakat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan. Di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW berkomentar. Tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Kata Nabi. Man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi
azmatan min azamati Rabbina. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya dari setengah dari hartanya sebagai suatu kewajiban yang ditegaskan dari kewajiban-kewajiban yang ditegaskan dan ditetapkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Disebutkan bahwasannya ini sebagai ancaman, jangan main-main berkaitan tentang masalah zakat. Sampai-sampai Abu Bakar ketika memerangi orang-orang yang kufur sekaligus tidak mau mengeluarkan zakat. Yang dimana Umar bin Khattab itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Abu Bakar As-Siddiq, mereka itu kan masih muslim, mereka masih sholat. Kenapa diperangi? Ya, karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Berikanlah rukhsah keringanan, karena mereka masih ada iman. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man farraqa baina shalah waz zakah laqataltuhum. Barang siapa yang membedakan antara ibadah sholat dengan ibadah zakat, ya sholat, tapi untuk zakat tidak. Apa kata Abu Bakar? Aku perangin tuh orang. Kok bisa-bisanya membedakan antara ibadah sholat dengan zakat? Kan banyak di antara kita. Masya Allah, kalau hablum minallahnya itu luar biasa. Sholat di antaranya. Haji, umrah, itu luar biasa. Tapi kalau berkaitan dengan zakat, selain ini haknya Allah, juga ini ada hubungan dengan manusia. Sangat pelit dan sangat irit. Padahal itu harta bukan hartanya dia. Itu kan hartanya Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Sampai Abu Bakar mengatakan begini. Wallahi lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kalau mereka mencegah aku memungut zakat seekor anak betina, ya, sekalipun yang ada pada mereka, yang mereka tidak mengeluarkan zakatnya, padahal di zaman Nabi mereka mengeluarkan zakatnya itu, niscaya aku akan perangi mereka karena mereka tersebut tidak mau membayar zakat. Gak main-main. Sampai Abu Bakar berijtihad untuk memerangi itu apa? Menunjukkan bahwasannya zakat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Naam, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Ada satu hadis lagi. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu salasatin yadkhulunan nar. Ada 3 golongan yang paling pertama masuk neraka. Yang pertama, fa amirun musallatun, penguasa yang diktator, lagi bengis. Wadhu thawratin la yuaddi haqqallah fi malihi, orang yang memiliki kekayaan tapi dia tidak menunaikan hak Allah dalam hartanya. Artinya mereka tersebut tidak berzakat. Wa fakirun fakhur, orang fakir yang angkuh lagi sombong. Subhanallah. 3 golongan ini, ya, di antaranya orang yang tidak berzakat, itu mereka termasuk awalin. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam siksa api neraka. Jelas ya? Yang tidak berzakat masuk neraka. Orang fakir miskin yang sombong juga apa? Tempatnya masuk neraka. Allahu Akbar. Sudah kerek, gembel, sombong lagi. Subhanallah, kita kasih nih, Pak, nih uang, Pak. Maaf, saya juga kaya. Kaya apa antum? Hari-hari di Masjid Nurul Ilmi, anak kesian sama antum. Enggak. Sombong. Subhanallah. Mungkin ya kalau kita katakan orang kaya masih ada yang disombongkan. Itu pun tidak boleh. Haram. Ini orang miskin, kerek, gembel. Apa yang disombongkan? Fulus kagak ada. Wajah kagak ganteng. Kepintaran juga on and off. Mau disombongkan apa? Makanya Allah benci banget. Sudah fakir, miskin, sombong lagi. Na'udzubillah.
min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan adzan Isya dulu. Naam. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kalau kita ringkas berkaitan tentang ancaman bagi pelaku orang yang tidak membayar zakat ini, kita simpulkan ada sekitar 8 ya ancaman ya yang didapatkan. Yang pertama, bagi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal harta dia sudah sampai pada hitungan nisab dan haul, tapi tetap tidak mau untuk membayar zakat, maka mereka mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak di dalam siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 34. Kemudian yang kedua, ancaman bagi mereka yang tidak membayar zakat, harta mereka dipanaskan di neraka lalu digunakan untuk menyetrika tubuh mereka, jidat-jidat mereka dan punggung-punggung mereka. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari kiamat kelak, harta itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Kemudian setelah bersatu dengan api neraka jahanam, disetrikakanlah di dahi-dahi mereka, di lambung-lambung mereka, dan di punggung-punggung mereka. Yang ketiga, ancaman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, harta berubah menjadi lempengan api pada hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, di dalam kitab sahih beliau, pada nomor hadis 987. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa sufihat lahu safahihu min narid. Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api yang kemudian disetrikakan di tubuh-tubuh mereka. Yang keempat, bagi mereka yang tidak membayar zakat, ancamannya, siksaan itu terus berulang-ulang selama hari kiamat. Dari dia meninggal dunia di alam barzah, di alam kuburnya, sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di dalam kitab sahih beliau, pada nomor hadis 987. Yang kelima,
bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, ancamannya harta yang tidak dikeluarkan zakat tadi itu berubah menjadi ular yang besar lagi berbisa yang menyiksa pemiliknya. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahallahu malan falam yuaddi zakatahu mustila lahu maluhu yaumal qiyamah sujaan aqra." Barang siapa diberi harta oleh Allah Jalla wa'ala, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diwujudkan pada hari kiamat menjadi seekor ular yang besar, berbisa yang botak. Ular itu melilit tubuhnya orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi, sambil berkata, "Ana maluka, ana kanzuka." Akulah hartamu dan akulah simpananmu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1403. Yang keenam, ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, ya, itu menjadi sebab turunnya azab di dunia ini dan tertahannya hujan. Subhanallah, kita sering saksikan sekarang ini hujan agak, ya, durasinya itu subhanallah tidak seperti kita, ya, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Ini lebih banyak kemaraunya. Hujan jarang turun. Subhanallah. Bisa jadi ini sebab apa? Ada dari mereka yang kaya yang tidak mau untuk mengeluarkan apa? Zakat. Kita dengar hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 4019. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaula al-bahaimu lam yubtaghu." Allahu akbar. Tidaklah satu kaum menahan zakat harta mereka, padahal mereka itu wajib mengeluarkan zakat, melainkan mereka akan dihalangi dari turunnya hujan dari langit. Seandainya bukan karena hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka, yaitu manusia-manusia ini, tidak akan diberikan hujan oleh Allah Jalla wa'ala. Naam, subhanallah. Artinya kemarau, panas, berkepanjangan, bisa jadi karena dosa kita. Salah satunya apa? Tidak mengeluarkan zakat. Padahal Allah telah menganugerahkan kekayaan kepada kita yang sudah memenuhi syarat zakat, yaitu ada nisab dan haul. Yang ketujuh, ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat diperangi oleh pemerintah kaum muslimin jika menolak bayar zakat. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman beliau ada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian beliau berijtihad untuk memerangi mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, ya, man farraqa baina shalah wa zakat laqataltuhum. Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi siapa saja yang membedakan antara ibadah salat dan ibadah zakat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, yang ke-8. Pelaku orang yang tidak mau mengeluarkan zakat terancam dia itu jatuh ke dalam perbuatan dosa besar atau fasik. Wallahu a'lam. Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak membayar zakat, ya, karena bakhil, karena kikir, karena medit, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat, artinya dia punya keyakinan zakat tidak wajib, setelah ditegakkan hujjah kepadanya, setelah dihilangkan subhat-subhat yang ada di otak pikirannya, tapi tetap punya keyakinan zakat tidak wajib, maka dia dihukumi kafir. Kenapa? Karena telah mendustakan salah satu rukun Islam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah harta dengan menunaikan zakat tepat waktunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sebab kita mengeluarkan zakat, sedekah dan infak, Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita jannah dan surganya, masuk surga tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.